Sarah adalah seorang wanita yang bekerja sebagai penjual gorengan kaki lima. Dek, kamu mau jualan gorengan di pinggir jalan lagi apa? Jadi penjual kaki lima yang gak jelas itu? Iya mas, aku mau jualan gorengan lagi di pinggir jalan. Dan emangnya kenapa mas, kalau aku jadi penjual kaki lima? Aku tuh ya gak suka kamu itu jadi penjual kaki lima yang gak jelas. Malu-maluin tahu gak sih? Malu-maluin kenapa sih mas? Orang itu kan pekerjaan halal. Toh ya, dengan aku kerja sebagai penjual kaki lima, aku bisa menghasilkan uang dan bantu ekonomi kita. Kamu sendiri aja loh, kerja uangnya malah dipakai buat hura-hura. Jangan asal ngomong kalau uang aku itu buat hura-hura ya. Loh, emang kenyataannya gitu kan? Mas kan suka pergi tuh sama teman-teman mas yang gak jelas itu. Terus ngabisin uang gajian mas dengan party gak jelas. Ujung-ujungnya apa coba? Minta uang juga kan ke aku dari hasil aku jadi penjual kaki lima. Oh, jadi maksud kamu itu nggak ikhlas kasih uang ke suami kamu sendiri apa? Astagfirullah, bukannya nggak ikhlas mas. Maksud aku kenapa coba mas keberatan aku jadi penjual kaki lima? Padahal kan jelas-jelas mas juga menikmati hasilnya. Karena masih banyak pekerjaan lain yang gak malu-maluin gitu loh. Kenapa harus jadi penjual kaki lima sih? Mana kamu itu jualannya di pinggir jalan dekat tempat aku kerja lagi. Aku itu diajakin teman-teman kerjaku, tahu nggak sih? Mana sekarang kamu itu udah gak bisa rawat diri lagi. Jadinya aku itu makin males tahu nggak pulang ke rumah. Mas kok ngomong gitu sih? Mas tuh ya selalu aja nuntut aku untuk sempurna. Padahal mas sendiri banyak kurangnya. Coba mas pikir, gimana coba aku bisa rawat diri, sedangkan aku itu harus kerja dan juga ngurus rumah. Kalau mas kan enak, cuma kerja doang. Pulang ke rumah udah ada yang masakin dan juga udah bersih rumahnya. Salah kamu nih ya, alasan aja. Bilang aja kamu tuh gak becus ngerawat diri. Cuma kerja sama ngurus rumah aja kok sok merasa paling berat sih. Aku tuh gak alasan mas. Kenyataannya kerja sambil ngurus rumah itu berat. Dahlah, males banget denger omongan kamu yang alasan itu terus. Mending aku itu langsung berangkat kerja aja. Tapi intinya kamu itu harus ganti pekerjaan ya. Jangan jadi penjual kaki lima lagi. Astagfirullah. Kenapa makin hari sikap Mas David makin kasar dan semena-mena ya? Heran aku. Sarah pun kemudian tetap memutuskan untuk berjualan gorengan di pinggir jalan. Alhamdulillah, jam segini gorengan aku udah mau habis aja. Kalau tiap hari laris manis kayak begini, aku pasti bisa nabung terus nih. Ya ampun, kalau nggak salah, kamu istrinya David ya? Iya bener, saya istrinya Mas David. Ada perlu apa ya? Dan mbaknya siapa? Iya, nggak perlu apa-apa sih, cuma pengen tahu aja gitu. Ternyata istrinya si David itu beneran penjual gorengan kaki lima. Dan kenalin, nama saya Gisel, teman kerjanya David. Walah, jadi cuma teman kerjanya Mas David. Gisel, kamu tuh gabut banget ya, repot-repot datang ke sini. Cuma mau mastiin kalau saya itu beneran penjual gorengan kaki lima. Hahaha, ya nggak repot sama sekali kok. Orang jarak dari sini ke kantor kan gak begitu jauh. Kalau boleh saya ngasih saran ya, kamu itu jadi istri yang becus dong. Kasian tahu nggak, gara-gara kamu itu jadi penjual kaki lima, si David itu sering diejek sama karyawan kantor yang lain. Mana ternyata kamu ini gak bisa ngerawat diri lagi. Lah, kocak nih orang. Kamu itu ya gak ada hak tahu nggak sok-sokan ngasih saran kayak begitu. Mending urusin aja urusan kamu. Ngapain coba ngurusin hidup rumah tangga orang? Ya ampun, dikasih saran yang bagus bukannya makasih malah nyolot. Ternyata emang bener ya si David itu salah pilih istri. Seharusnya dari awal si David itu nikahin saya. Bentar-bentar, jangan-jangan kamu itu Gisel ya, mantannya Mas David? Kalau iya emangnya kenapa ha? Pantesan aja. Ya ampun Gisel, kamu tuh gak bisa pak nyari laki-laki lain selain suami saya. Kamu kali ya yang gak bisa nyari laki-laki lain buat dijadiin suami. Jujur aja deh kamu itu dulu melet si David kan? Makanya dia sampai ninggalin saya terus nikahin kamu. Loh, bukannya situ ya yang selingkuh, makanya ditinggalin sama David. Lain kali sebelum ngomong berkaca dulu pada diri sendiri. Udah, mending pergi aja sana. Kamu itu buat jualan saya jadi gak laku tahu nggak? Dasar kamu ya. Awas aja, saya bakal rebut David dari kamu. Permisi. Sore harinya ketika Sarah mau pulang karena jualannya sudah habis, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang laki-laki kaya raya yang membawa mobil mewah. Ya ampun dek, kok keadaan kamu ini ya makin memprihatinkan sih.
Kakak tuh jadi sedih tahu nggak ngelihatnya. Memprihatinkan gimana sih kak? Perasaan keadaan aku biasa aja. Dan kakak tuh ngapain kesini? Kan aku udah bilang kak, jangan keseringan datang ke sini. Nanti identitas aku ketahuan loh. Loh malah bagus kan kalau identitas kamu itu ketahuan. Biar suami kamu itu bisa beneran menghargai kamu loh. Aku kan udah bilang kak berkali-kali aku nggak mau dihargain karena harta dan juga uang. Ya udah kalau gitu mending kamu itu ceraikan aja suamimu itu. Orang suami kamu itu aja kerjaannya suka party dan dekat sama cewek-cewek yang nggak jelas. Udah ya kak, jangan mulai lagi. Udah gimana? Orang kakak kan bilang kenyataan loh. Seharusnya kamu tuh buka mata, kamu lebar-lebar. Jangan jadi jodoh cuma gara-gara cinta. Kakak tuh ngomong kayak begitu karena kakak belum nikah dan belum punya orang yang dicintai. Hei Sarah, walaupun kakak nanti udah nikah sekalipun, aku tuh bakal tetap meninggalkan istri kakak lah. Kalau emang dia itu wanita yang nggak bener. Udah mending sekarang kamu itu ikut kakak pulang aja. Gak mau kak, udah ya mending kakak tuh langsung pulang aja dari sini. Ini udah sore loh, aku juga mau langsung pulang, mau masak terus beres-beres. Ya ampun dek, kamu tuh ya nggak capek apa kerja sambil ngurus rumah? Dan pasti suami kamu itu sama sekali nggak bantuin kamu kan? Bantuin kok kadang-kadang. Udah ya kalau gitu aku mau balik dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun harus gimana lagi coba aku itu ya membuat adikku itu sadar. Kalau gini caranya aku itu harus terus ngawasin dia. Saat sampai di rumah, Loh, Bu Tini ngapain duduk di depan rumah saya? Bu Tini ada urusan kah sama saya atau suami saya? Duh Jan, akhirnya kamu pulang juga. Saya loh udah nungguin dari tadi. Dan bener, saya itu ada urusan sama kamu. Sama suami kamu, Deng. Tapi karena suami kamu belum pulang kerja, jadi ya sama kamu aja. Jadi gini, suami kamu itu sebulan yang lalu minjem uang ke saya. Apa Bu? Suami saya minjem uang ke ibu? Iya Sarah, mana jumlahnya kan lumayan, 1 juta loh. Nah suami kamu itu udah janji bakal bayar kemarin. Tapi saya tungguin loh, dia nggak bayar-bayar. Astagfirullah, jadi suami saya ngutang sama ibu sebanyak itu. Betul banget. Jadi saya minta tolong dong, bayar utang suami kamu itu. Soalnya uangnya itu mau saya pakai buat bayar pengobatan suami saya di rumah sakit. Ya ampun, Mas David kok nggak bilang-bilang dulu sih ke aku kalau mau ngutang ke Bu Tini. Mana ngutangnya 1 juta lagi. Jadi gimana Sarah? Jangan diem aja dong. Iya ya Bu. Kalau gitu biar saya aja yang bayarin utang suami saya. Ini Bu, saya bayar 1 juta. Wah, gini dong, langsung bayar. Kalau gitu saya terima ya ini uangnya. Tahu gini kan dari kemarin saya minta bayarnya sama kamu aja. Oh iya, ngomong-ngomong kamu kok tahan sih punya suami kayak begitu? Dengar-dengar ya, suami kamu itu suka deket sama cewek lain dan suka party hura-hura ngabisin uang. Suami saya emang suka party dan hura-hura Bu ngabisin uang. Tapi kalau soal deket sama cewek itu nggak bener, cuma gosip. Duh Jan, cuma gosip gimana toh? Orang udah banyak loh yang mergokin langsung suami kamu itu lagi berduaan sama cewek. Gak mungkin Bu. Walaupun suami saya itu suka hura-hura dan party nggak jelas, dia nggak mungkin Bu berduaan sama cewek. Dia tuh setia. Duh Sarah, kamu ini kayaknya udah buta karena cinta. Bu ya kamu tuh cari tahu makanya. Duh saya jadi kasihan deh sama kamu. Tapi ya udah deh, kamu sendiri juga ndak percaya mau gimana lagi. Kalau gitu saya duluan ya. Soalnya saya mau langsung ke rumah sakit buat bayar biaya pengobatan suami saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ya Bu. Masa iya sih Mas David suka berduaan sama cewek? Gak mungkin. Mas David itu kan tipe orang yang setia. Ya walaupun kerjaannya party hura-hura ngabisin uang, tapi mana mungkin kan Mas David itu tega selingkuh. Di saat yang bersamaan David pun pulang kerja. Assalamualaikum, Mas pulang. Waalaikumsalam. Loh Mas, tumben banget udah pulang jam segini. Lagi kurang enak badan nih, makanya tadi Mas itu mutusin buat izin dan pulang lebih awal. Ya ampun, Mas David sakit kah? Ya udah, Mas langsung istirahat ya. Nanti aku buatin jamu dan juga masakin makanan kesukaan Mas. Emangnya sekarang kamu itu belum masak apa? Mas itu udah lapar banget loh ini, tahu nggak sih? Ya belum lah Mas, kalau jam segini kan aku baru aja pulang dari jualan gorengan di pinggir jalan. Bahkan ya Mas, aku juga belum sempat beres-beres rumah. Ya ampun Sarah, kamu nih ya gak becus banget sih jadi istri.
Harusnya sebelum suami kamu itu pulang kerja, kamu itu udah selesai beres-beres rumah dan juga masak. Iya mas, aku tahu. Tapi kan biasanya kamu itu pulangnya malam. Dan pada saat itu aku udah selesai masak dan juga beres-beres. Kalau kamu pulangnya jam segini, ya aku belum ngapa-ngapain lah. Orang aku juga baru pulang dari kerja. Jangan jadiin jualan sebagai alasan lagi deh. Kalau emang kamu itu nggak becus jadi istri ya, akuin aja lah. Mas, kamu tuh makin hari kok omongannya makin nyakitin sih. Aku tuh kurang becus apa coba jadi seorang istri. Aku loh kerja sambil ngurus rumah. Seharusnya kamu tuh apresiasi aku dong dan bantuin. Jangan kerjaannya protes terus. Berani ya kamu itu ninggiin suara kamu ketika lagi ngomong sama suami kamu sendiri? Kalau emang dari awal kamu itu nggak bisa ngehandle antara kerja dan juga ngurus rumah, ya udah nggak usah kerja lagi jadi penjual kaki lima itu. Udahlah, Mas capek mau istirahat. Ya ampun, Mas David kok tega banget ya nampar aku. Sebelumnya kan dia sama sekali nggak pernah berani nampar aku. Makin hari makin kasar dan juga berani main tangan. Mas David, kamu tuh kenapa sih? Keesokan harinya di tempat kerja David. Udahlah David, kan aku udah bilang berkali-kali. Mending ya kamu itu cerain aja istri kamu. Yang bikin malu itu loh. Dan nikahin aku aja. Ya sebenarnya aku itu emang udah pengen menceraikan istri aku sih. Tapi entah kenapa aku itu masih ngerasa bimbang antara menceraikan atau enggak. Ya ampun, gak usah bimbang-bimbang segala. Orang istri kamu aja loh malu-maluin dan gak bisa ngerawat diri. Kamu aja loh tiap hari ya diejekin sama karyawan yang lain. Gara-gara istri kamu itu jadi penjual kaki lima. Iya sih, tapi kan... Gak usah tapi-tapian lah. Gimana kalau nanti habis pulang kita mampir ke hotel dulu? Aku bakal ngasih jatah ke kamu. Loh, ini kamu beneran mau ngasih jatah ke aku? Aku kan udah punya istri loh. Ya beneran lah. Lagian kan walaupun kamu udah punya istri, kita loh udah sering berduaan kan? Ya tapi kan gak segampang itulah. Gak sampai melakukan hal seperti itu juga. Tapi ya kalau kamu itu maksa, aku sih mau aja ya. Soalnya aku juga udah mulai bosen tuh sama istri itu. Halah-halah, mau juga ternyata. Tapi setelah itu kamu harus cepet-cepet cerain istri kamu itu ya. Ya deh ya. Tapi ngomong-ngomong emangnya kamu masih beneran mau sama aku nih? Padahal kan dulu aku itu udah nyakitin kamu dan mutusin kamu itu sebelah pihak. Terus malah nikahin istri aku deh. Ya kalau dibilang sakit hati sih sakit hati. Cuma ya gimana, pada saat itu aku juga salah udah selingkuhin kamu. Dan jujur ya, aku itu masih cinta banget tahu nggak sama kamu. Aku itu nggak nyangka banget deh ternyata kamu tuh masih cinta sama aku ya. Tapi aku juga seneng sih, karena aku itu sebenarnya belum bisa ngelupain kamu sepenuhnya. Dan ternyata nikah sama istriku, dia itu ternyata nggak lebih baik dari kamu ya. Gak bisa rawat diri, dan gak seksi. Dan pasti kamu itu gak jadi penjual kaki lima deh, kayak istri aku itu. Makanya kamu itu jangan asal nikahin cewek. Mana gak lebih baik lagi daripada aku. Nyesel kan kamu sekarang? Iya ya, aku akuin. Sekarang aku nyesel banget. Setelah pulang kerja, David justru memutuskan untuk mampir ke hotel melakukan hubungan terlarang. Namun Sarah tak sengaja melihat mereka. Walah Sarah, ternyata kamu tuh jualan gorengan di pinggir jalan sini toh. Bu Tini, iya Bu, bener banget. Ngomong-ngomong Bu Tini mau beli gorengan saya nggak nih? Boleh deh, saya mau nyobain, siapa tahu kan enak. Oke deh Bu, sebentar ya saya bungkusin dulu. Kebetulan ini udah ada beberapa gorengan yang udah saya goreng. Loh, itu bukannya Mas David ya? Astagfirullah, itu kok Mas David kelihatan mesra banget sama Gisel mantannya. Duh ya ampun Sarah, bener itu suami kamu. Nah, bener banget kan dia berduaan sama cewek. Cewek itu juga loh yang sering dilihat sama orang-orang yang suka berduaan sama suami kamu selama ini. Ya ampun, jadi selama ini bener ya Bu kalau suami saya itu suka berduaan sama cewek. Ibu mau nggak Bu nemenin saya buat ngikutin suami saya sama cewek itu? Karena sebenarnya cewek itu mantan suami saya Bu. Iya Sarah, saya mau kok nemenin kamu. Tapi kamu harus yang kuat ya. Iya Bu, semoga aja saya bisa kuat ya. Walaupun keadaan hati saya rasanya hancur banget. Iya sih bener banget. Kalau saya jadi kamu, hati saya juga bakal hancur banget. Bisa-bisanya loh, suami kamu itu malah berduaan dengan wanita lain. Apalagi ternyata wanita itu adalah mantannya sendiri. Sudah, mending sekarang langsung aja kita ikutin suami kamu itu sama mantannya. Daripada ntar kita kehilangan jejak mereka. Iya Bu, langsung aja yuk kita ikutin. Astagfirullah, ternyata suami saya dan mantannya pergi ke hotel Bu. Jangan-jangan mereka mau melakukan hubungan terlarang lagi. Duh astagfirullah Sarah,
Suami kamu tuh benar-benar bejat ya. Kamu yang sabar ya Sarah. Bener banget Bu, suami saya tuh udah benar-benar bejat. Kalau gini caranya, saya harus bercerai sama dia. Bu Tini tunggu sini ya. Soalnya saya nggak mau melibatkan ibu dalam masalah rumah tangga saya. Saya pengen nyamperin suami saya dan mantannya itu soalnya. Sarah menghampiri David dan juga Giselle dengan amarah. Ia pun spontan menampar David. Kurang ajar kamu ya Mas. Bisa-bisanya coba kamu itu ke hotel sama mantan kamu sendiri. Loh Sarah, berani-beraninya kamu nampar aku ya? Tapi kamu kok tahu kalau aku itu sama Giselle pergi ke hotel ini? Ya tau lah. Udah ya Mas, sekarang aku tuh udah gak kuat lagi. Mending sekarang kita cerai aja. Wah, kebetulan banget nih ada Sarah. Baguslah kalau kamu udah tahu hubungan aku sama David. Dan aku seneng banget lah kalau kamu itu minta cerai sama si David. Soalnya si David itu dari awal emang udah mau menceraikan kamu. Terus mau nikahin aku. Aku jadi gak perlu repot-repot lagi deh ngasih tahu dan ngusir si Sarah itu. Soalnya aku itu sudah gak tahan lagi hidup sama wanita yang gak bisa ngerawat diri dan cuma jadi penjual kaki lima yang malu-maluin aja. Iya tuh, benar banget. Kalian tuh bener-bener ya sama-sama dua manusia jahat. Tega-teganya loh kalian ngelakuin hal jahat ini sama aku. Ya emang kami ini manusia jahat. Iya kan David? Hahaha. Udah mendingan kamu tuh sekarang pergi ya. Langsung beresin semua barang-barang kamu yang ada di rumah David. Ya buruan sana, kamu langsung pergi aja. Terus beresin semua barang-barang kamu ya. Tenang aja, aku juga bakal langsung pergi kok. Aku juga gak sudi tahu nggak tinggal di rumah David. Ya udah cepetan pergi, aku mau menikmati jatah dari Giselle aja. Astagfirullah, bener-bener kamu ya. Dalam kondisi kayak gini, kamu masih bisa mikirin jatah dari wanita murahan ini. Udah deh, gak usah kebanyakan omong, sekarang pergi. Sarah pun pergi dari sana dengan hati yang sangat hancur. Namun ketika saat diajak bertemu dengan kakaknya, nah kan apa kakak bilang suami kamu itu manusia yang gak bener loh Dek. Dan kenapa kakak ngomong kayak begitu? Jangan-jangan kakak udah tahu ya yang terjadi antara aku dan suami aku. Yaps, betul sekali. Kamu ini kayak nggak tahu kakak aja deh. Maafin aku ya kak, selama ini aku udah salah. Seharusnya aku tuh dengerin omongan kakak. Tapi aku malah buta karena cinta. Udah, kamu itu nggak perlu minta maaf. Yang salah itu suami kamu sama wanita selingkuhannya itu. Kamu tenang aja ya, kakak bakal memberikan pelajaran ke mereka. Udahlah kak, nggak usah. Ya sebenarnya aku emang sakit hati banget sih sama mereka. Dan juga pengen ngasih pelajaran juga. Cuma rasanya tenaga aku udah habis. Dan kayaknya bakal sia-sia nggak sih kak ngasih pelajaran ke mereka. Soalnya nggak ada keuntungan buat kita. Nggak bisa dong, mereka itu sudah berani-beraninya menyakiti kamu. Walaupun kamu udah nggak ada tenaga buat ngasih mereka pelajaran, tenang aja, masih ada kakak nih. Mereka itu pantas dikasih pelajaran karena kalau dibiarkan mereka itu bakal menjadi-jadi dan merasa paling hebat. Iya sih. Ya udah deh, aku ikut aja apa kata kakak. Tapi jangan berlebihan ya kak ngasih pelajaran ke mereka. Enak aja nggak berlebihan, orang mereka aja udah menyakiti adik aku sampai segininya loh. Awas aja mereka itu, akan aku buat menyesal seumur hidup. Kok kakak malah diem aja sih dan senyum licik kayak begitu? Ngeri banget. Jangan-jangan kakak lagi merancang rencana ya? Iya aja, ngasih pelajaran itu harus rencana, harus dirancang dulu. Udah, masalah ngasih pelajaran ke mereka itu, kamu selain ke kakak aja ya. Kamu itu nggak usah mikirin apa-apa lagi. Iya kak, siap. Makasih banget ya udah selalu ada buat aku. Kakak itu adalah kakak yang terbaik deh. Jelas gak perlu diragukan lagi itu mah. Beberapa hari kemudian Farid pun melancarkan aksinya untuk memberikan pelajaran kepada David dan juga Giselle. Loh, apa-apaan ini? Kenapa kami ditangkap Pak Polisi? Salah kami apa? Iya Pak Polisi, salah kami apa? Kok tiba-tiba kami ditangkap sih? Kalian ini udah berbuat jahat tapi merasa gak salah. Lucu banget ya. Loh, kamu itu bukannya Farid ya? Yang adalah seorang miliarder kaya raya itu. Kamu ada urusan apa sama kami? Ya benar, saya itu adalah miliarder kaya raya. Dan urusan saya sama kalian itu adalah memberikan kalian itu pelajaran. Karena sudah menyakiti adik saya tersayang. Adik kamu? Maksud kamu si Sarah itu? Yap, betul sekali. Apa? Jadi selama ini Sarah itu adalah adik seorang miliarder yang terkenal? Sialan, kenapa aku itu baru tahu sekarang ya? Berarti selama ini Sarah itu cuma pura-pura miskin dong. Makanya itu kamu tuh sadar dan tahu diri dong David. Adik saya loh udah rela pura-pura miskin demi kamu.
Tapi kamu itu malah selingkuh dan nggak menghargai pekerjaan dia sebagai seorang penjual kaki lima. Kami benar-benar minta maaf, kami hilaf, kami mohon jangan masukin kami ke penjara. Kami bakal bersujud kok di bawah kaki Sarah, minta maaf. Mau kalian bersujud di bawah kaki Sarah sekalipun, nggak akan pernah saya itu memaafkan kalian. Udah Pak Polisi, langsung aja mereka. Nikmati ya hidup kalian di penjara untuk selama-lamanya. Gak bisa. Kamu itu gak ada alasan kuat untuk memenjarakan kami. Kalian selingkuh aja itu udah jadi alasan. David, udah jangan ngelawan. Kita itu harus minta maaf dan mohon-mohon supaya dibebasin. Dia itu miliarder yang paling kaya raya loh. Kita bisa apa coba? Saya tidak akan membebaskan kalian. Pak Polisi, cepat bawa mereka. Pada saat itu David dan Giselle pun dipenjara dalam waktu yang sangat lama.